Teman-teman semuanya, welcome back di Healing 89 bareng Kang Denis ya teman-teman ya. Setiap pagi kita kalau misalkan rest areanya Kang Abu lagi gak ada, kita masih bisa diisi dengan Healing 89 dengan Kang Denis ya teman-teman ya. Oke, pagi ini Pagi kita guys. bahas apa? Apa nih? Dokter Rama jadi naik. Nggak tahu nih Dokter Rama ada nggak ya? Dokter Rama nanti coba kalau misalkan ini. Tadi mah lagi live saya lihat. Nanti kita kalau ada langsung aja lah Kang. Boleh lah ya angkat-angkat. Oke, mau bahas apa nih pagi ini kira-kira? Apa yang Oke, tiba-tiba kira-kira mau muncul? bahas apa nih teman-teman ya hari ini ya? Coba Coba. Coba Masih live teman-teman Dokter ya. Rama. Oke. Sok mau bahas apa guys? Yang menarik nanti saya akan angkat jadi topik ya. Energi, diri palsu, bahas Persib. Wah, beda deh ya temannya. Trauma, kesepian. Bahas menarik uang dengan mudah, Kang. Nanti di 1.1 itu. 1.1 itu. nanti kita bahas itu. Gagal bangkit lagi, ada batas usia. Gagal bangkit. Terus yang kemarin gemuk Oh, kalau yang gemuk teh apanya sih ininya ya? Iya, ininya tuh gede, bold gitu. Nah, yang sekarang tuh Iya. lebih rapi. Oke, lebih tipis ya, lebih soft ya. Lebih soft gitu, lebih Oke, bagus. mantap. Gitu. Mantap. Kemarin karena apa? Mepet. Mepet iya sih. Iya. Mepet, Kemarin jadi otomatis menuju camping deh kan. betul menuju camp. Oke. Kang, ini menarik nih Kang. Kita bahas Kang. Coba. Sunyi di keramaian Kang. Anjir, Atau keren. atau sebaliknya. Ngerasa Sunyi sepi, di keramaian. ngerasa sepi di keramaian. Itu kita bahas lah. Coba ya. Iya, sunyi di keramaian gitu ya. Sunyi Jadi di keramaian. orang-orang mah happy, dia mah gini aja. Sakit terus. Ngerasa kosong aja terus gitu kan. Oke, teman-teman ya, welcome back. Jangan lupa tap-tap layarnya terus ya. Jangan lupa posting ulang juga nih ya. Terus harus sebentar ya, harus absen-absen juga. Biar kayak kemarin nih kita mau nyampe ke 2000 itu tuh karena berkat teman-teman juga ya selalu Keren. komen, selalu tap-tap, selalu posting ulang agar apa? Agar live kita masuk ke pencarian di seluruh Indonesia gitu teman-teman ya. Oke? Nah, pagi ini kita akan ngebahas mengenai orang-orang yang ngerasa kosong, ngerasa sunyi, ngerasa sepi, padahal semeriah ini gitu kan kehidupan ini gitu ya, sebahagia ini gitu kan kehidupan gitu, tapi ada memang beberapa orang yang ketika rame pun gitu kan suasana dia tetap merasa sepi, kosong, hampa, bahkan sunyi gitu. Nah, kita ngebahas tentang itu ya. Oke, pagi guys. Saya mungkin akan bahasnya dari pengalaman nyata kan, pribadi. Oke. Kenapa? Karena di pengalaman pribadi saya ini sebetulnya kalau klien cerita atau ada yang japri cerita, ternyata semua tuh kasusnya tuh hampir serupa lah gitu. Cuman beda yang membedakan adalah kondisinya aja sih pada saat mengalami hal itu tuh. Kondisinya seperti apa? Contoh kondisi keuangan, kondisi keluarga, kondisi berpasangan atau tidak, single atau menikah, baru cerai atau enggak, itu aja sih yang membedakan. Jadi itu bisa jadi sebuah triggeran tambahan si kondisi itu gitu ya. Jadi pada saat itu tuh banyak yang bertanya kan kenapa saya merasa sunyi, bukan sunyi ya. Sunyi itu menurut saya masih enak levelnya kan kalau sunyi, tapi ini mah kesepian tapi di keramaian gitu kan. Kesepian tapi di keramaian, kosong tapi di keramaian. Nah, ternyata setelah saya gali Kang, mindset seseorang itu secara natural itu ketika dia merasa kosong, dia itu akan mencari keramaian. Itu natural Kang.
Ya, jadi dia ngerasa kosong nih, dia ngerasa kosong. Secara natural di pikiran, oh kalau saya kesepian, kalau saya merasa kosong, berarti saya harus ketemu dengan keramaian, gitu. Itu secara natural, makanya biasanya yang paling dekat nih, yang paling dekat ya, ketika muncul momen kesepian, kekosongan, emptiness gitu ya, lonely gitu. Itu yang paling dekat biasanya kalau yang dekat-dekat sama rumahnya di mall atau di apa ya, ya mall sih rata-rata ya. Mereka pasti nyari berangkat ke sana gitu untuk mencari keramaian gitu. Itu secara natural tuh mencari kayak orang lapar nyari makan gitu. Nah, ini sama orang kosong nyari rame gitu. Nah, faktanya ketika dia datang ke keramaian tersebut, ketemu sama banyak orang, itu dia malah merasa kosong. Dia malah merasa kesepian. Dia malah merasa lonely. Bahkan biasanya sampai di level-level yang tidak nyaman bahkan. Nah, namun ketika si otak ini taunya, oh, saya biar terisi nih kekosongan saya, ya udah saya ketemu sama keramaian gitu. Artinya dia mencari solusinya di luar diri, Kang. Oke. Ya, mencarinya keluar tuh. Dia mencarinya keluar, dia mencarinya sesuatu hal yang sifatnya ramai itu tanda petik yang kelihatan gitu. Nah, ternyata Kang, ini pengalaman saya. Tadi yang Pak Haji berakting itulah keren itu ya. Ketika diri kita kosong, emptiness-nya ada, lonely-nya ada, terus ketemu sama kehidupan orang apa segala macam, itu tuh bisa memunculkan luka-luka justru Kang. Oke. Contoh, waktu itu mas saya kondisinya adalah single Kang. Datang ke mall, lihat yang double, yang pacaran, jelek. Lihat yang ketawa hahihi sama teman-temannya, jelek. Lihat yang berkeluarga, jelek. Betul. Jadi kita call semua Kang. Lihat yang belanja, jelek. Jelek. Gak ada duit. Makanya saya tadi bilang, kondisinya lagi apa nih, lagi kekosongan, apa juga plus kekosongan ekonomi. Nah itu biasanya jelek juga itu. Jelek juga. Itu jelek juga. Lihat yang belanja, jelek. Lihat yang pegang HP-nya bagus, jelek. Lihat yang bawa tentengan belanjanya apa, jelek. Wah justru kalau untuk saya mah pada saat itu gitu ya. Nge-recall. Nah namun waktu itu kondisinya Kang, ekonomi mah aman. Nah tapi nyobain juga kayak orang itu orang itu beli itu, saya coba beli. Nggak keisi Kang. Betul. Tetap nggak keisi kan? Tetap nggak keisi. Jadi kita melihat sudut pandang orang gitu ya. Melihat paus. Melihat paus lewat. Aduh, terima kasih banyak ini ya. Thank you Kak Selena. Terima kasih Mbak. Mantap nih. Jadi ngelihat orang ngopi di sana, kok dia kayak happy ya. Saya coba ngopi di sana gitu. Ternyata nggak mengisi. Lihat orang beli itu, saya beli saat itu juga, ternyata nggak mengisi juga gitu. Terus saya lihat orang yang nah kalau perihal orang itu berpasangan ya, kayak bahagia, enggak juga saya tiba-tiba langsung cari pasangan, enggak Kang. Karena itu kan sesuatu hal yang butuh dealing, karena kita hubungannya sama manusia. Kalau kita sama barang, mungkin kita punya uang, pada saat itu kita bisa keluarkan si uang tersebut untuk melakukan pertukaran dengan barang itu gitu. Nah, ternyata satu titik, secara natural orang itu kosong mencari keluar keramaian, ternyata bukan itu tujuannya gitu loh. Bukan itu tujuannya. Berarti ketika dia kosong, itu mencari keluar, itu tuh sesuatu hal yang stepnya menurut saya itu sesuatu hal yang salah gitu loh. Nah pada saat itu, terus menerus mencari keluar itu jadi bahan sebuah jawaban Kang. Nyari lagi keluarnya lagi. Nyari teman-teman, nyari siapa, nyari itu, nyari ini, apa segala macam. Nah yang saya lupa tuh satu Kang. Saya lupa nyari ke dalam apa masalah yang membuat saya jadi kosong. Itu Kang yang saya lupa pada saat itu. Ya. Lupa itu saya. Oke ya teman-teman ya, hari ini kita lagi ngebahas kita ngerasa kosong walaupun di keramaian. Kita ngerasa kosong walaupun seramai dan bahagia ini dunia, tapi kita tetap merasa kosong. Nah ini ternyata yang selama ini kita mencari jawaban untuk kekosongan kita, seperti healing, jalan-jalan, atau apapun gitu kan, yang ada di luar, itu ternyata hanya memunculkan kekosongan-kekosongan tadi ya. Betul. Gitu. Bukan menyembuhkan gitu. Bukan. Nah, jadi salah satu untuk menyembuhkan kekosongan kita
yang merasa kosong di keramaian, itu salah satunya ya kita masuk ke dalam apa sih ini ya, ada apa gitu ya. Betul Jadi kan? bukan healing lah, bukan apa, bukan jalan-jalan atau apapun gitu ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman Betul, ya, oke oke. betul. Nah, jadi ketika kita sudah masuk ke dalam, kita mulai tidak mencari solusinya dari luar gitu. Itu starting point orang tuh mencari solusi dari dalam sih Kang. Karena memang pada akhirnya orang itu akan tanda petik sembuh itu memang starting pointnya dari dalam sih Kang. Bukan dari luar loh. Luar itu mungkin bisa membantu men-trigger untuk kita berkontemplasi. Ketika kita sadar, itu dijadikan sebuah bahan kontemplasi. Tapi ketika itu menjadi pola berulang, dan terus dia cari bahwa, oh saya ketemu sama luar ini salah nih, saya nyari lagi lebih luar lagi, saya nyari lebih luar lagi. Nah itu artinya kontemplasinya nggak dapat Kang. Gitu. Jadi saya rasa kan, internal, eksternal itu kalau kita memaknai itu adalah sebuah keseimbangan, itu tuh berkesinambungan kok. Kita bisa kok berkaca lewat eksternal tuh sangat bisa sekali ketika kita memaknai bahwa apapun yang hadir ke kehidupan kita itu adalah semua cerminan gitu. Ya, berarti itu yang sedang kita butuhkan gitu loh. Kayak contoh ya, lagi kosong, keluar, lihat orang berpasangan, sakit rasanya. Itu tuh kan sebetulnya cermin kan. Lihat orang berkeluarga, sakit rasanya. Lihat orang mungkin belanja, sakit rasanya. Itu tuh cerminan yang mungkin, tanda petik, kita tuh pengen melakukan semua hal tersebut, tapi kenapa pada saat kita melakukan hal tersebut, juga kita tidak terpenuhi gitu. Nah, dicek dulu kenapa ketika kita melakukan yang kegiatan-kegiatan yang sebetulnya kita inginkan tuh kita nggak merasa terpenuhi. Nah, itu yang disebut dengan perantara kan, si batas kita dengan diri kita sendiri, si hijab yang sering kita bahas gitu loh. Ada luka di sana. Oke. Ada luka di sana yang seolah-olah, jadi kalau kita misalkan, ibaratnya, gampang lah, nyembuhin luka mah dengan kita beli barang aja, itu nggak bisa seperti itu gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Itu tuh kan hanya terobati sementara. Nanti setelah kita expired rasanya sama barang tersebut, lukanya juga muncul lagi gitu loh. Balik lagi gitu. Jadi tetap semua itu di cross check-nya dari dalam gitu. Apa yang membuat ini tuh tidak menyembuhkan luka kita ketika kita melakukan kegiatan itu. Berarti kan ada luka yang lebih dalam di dalam diri kita. Nah, ada luka Itu yang sih. lebih dalam. Kayak tadi mungkin tadi ada yang ngejawab dengan dugem Kang emang masih tetap bisa kosong. Cobain aja. Dugem itu yang paling hanya di saat dugem saja kamu merasa ramai, merasa ini, tapi sesudah itu coba ya. Betul. Murung lagi, apalagi ngerasa sepi lagi. Mau dengan healing kayak mau dengan traveling lah atau mau dengan apapun gitu teman-teman. Mau dengan apapun. Ya, saya tuh merasakan ini loh, saya pernah berada di kondisi ini ya, di mana sepi, kesendirian tuh gimana dan segala macam lah gitu ya, ngerasa nggak bahagia aja dengan kehidupan. Tapi saya di tahun-tahun ini tuh merasakan yang dimana ketika aku sudah bersama diriku gitu ya, dan aku sudah mengetahui lukaku gitu kan, dan aku sudah bisa sedikit demi sedikit menyembuhkan lukaku, sendiri itu powerful banget loh. Aku sendirian pun bahagia gitu, dan aku nggak takut ditinggalkan oleh siapapun ya, dan aku pun ya pokoknya sendirian pun bahagia aja gitu Betul, fulfill ya, penuh. Fulfill, penuh aja gitu. Jadi gak sepi, gak butuh teman atau bagaimana. Coba deh bisa sampai ke situ aja teman-teman. Itu benar-benar kita yang namanya bahagia no reason tuh. Jadi si bahagia tuh sudah tanpa alasan tuh bener karena Betul, cukup aku saja gitu bersama diriku, itu asli bahagia teman-teman ya. Betul, beli apa kayak gak perlu itu yang di luar tuh, jadi udah gak perlu gitu. Betul, gitu. betul. Nah itu tuh perlu tadi ya, kita perlu ke dalam gitu. Perlu ke dalam. Menyelami diri, aku siapa, aku bagaimana, apa yang luka di dalam diriku. Nah itu semuanya tuh harus benar-benar coba kita sisihkan. Anggar duit mah liar tuh, duit itu ngikutin teman-teman. Saat kita sudah benar-benar menjadi diri kita, itu keberlimpahan masalah waktu ngikutin, serius loh, ngikutin. Ya, itu ya teman-teman. Dan Kang biasanya beda kok orang fulfill, dia pergi ngopi sendiri, dia pergi shopping sendiri, dia pergi nonton film, nonton bioskop sendiri. Sama orang yang kosong itu beda rasanya kan? Wah, beda. Beda kan? Beda. Jadi biasanya kan
ya maaf ya, orang itu kadang-kadang butuh validasi atau dia tuh ngerasa malu ketika dia mau melakukan sebuah yang namanya me time. Makanya teman-teman yang kemarin ikut batch 9 penutupan season 1 itu tugas puncak gitu ya. Saya minta me time itu kan dengan caranya gitu. Itu maksudnya biar apa? Biar kita tuh sebetulnya bisa menghargai diri kita sendiri sih. Karena jangan-jangan selama ini tuh kita lupa gitu ya. Kita diajarkan untuk menghargai orang gitu ya, menghargai sebuah kehidupan gitu. Orang lain terus dihargai, terus dijaga perasaannya apa segala macam. Namun kita kadang-kadang lupa menghargai perasaan dan menjaga perasaan kita sendiri. Gitu. Makanya saya memberikan tugas itu tuh supaya sadar bahwa Anda tuh tidak bersama siapa-siapa sih pada akhirnya gitu. Anda tuh memang bersama diri Anda masing-masing aja sih gitu. Jadi ketika Anda sudah dapat rasa itu, feel-nya dapat rasanya itu, mau ngopi sendiri, mau shopping sendiri, mau nonton ke bioskop sendiri, mau pergi sendiri, itu tuh udah nggak jadi masalah gitu. Karena yang jadi masalah itu kan informasi, Kang. Informasi dari luar yang dikatakan bahwa kemana tuh sendirian, kemana-mana segala macam. Ya udah, kalau memang kita sudah fulfill itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah mau kan? dibilang jomblo, mau dibilang nggak laku, mau dibilang apapun nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Jatuhnya. Karena aku sudah memenuhi kekosonganku sendiri gitu. Betul. Makanya kan ada kalau nggak salah ya, sampai sekarang masih ada atau nggak saya lupa, penyewaan pasangan ke undangan nggak ada ya? Itu ada loh dulu kan. itu ada itu. Itu kalau orang mau ke undangan itu ada jokinya gitu, ada nyewa pasangan gitu. Penyewaan pasangan, penyewaan HP. Kalau nggak salah kemarin tuh kan, itu sempet rame itu kan. Itu kalau nggak salah udah berita lama, cuman kayaknya sampai hari ini masih ada. Kan sebetulnya ketika oke lah ya itu dilakukan gitu untuk mengisi agar kita tidak dikatakan oleh orang lain yang enggak gitu. Tapi itu kan sebetulnya Anda sedang menipu diri sendiri gitu loh. Mohon maaf menipu diri sendiri ya. Mohon maaf gitu loh. Ya bayangkan aja kan datang sama yang tidak disukai hanya untuk sesuatu hal yang sifatnya terlihat gitu kan, berarti kita hanya butuh sebuah validasi gitu kan di sana kan. Betul banget. Ya. Ini teman-teman ya, siapapun hari ini yang terus berusaha untuk membahagiakan orang lain, ya, nih maaf ya, saya bilang kamu tuh pengkhianat, tahu nggak? Serius ya, kamu tuh pengkhianat. Karena apa? Karena dirimu sendiri tidak kamu usahakan untuk bahagia. Hari ini banyak orang berbondong-bondong untuk bisa membuat orang lain bahagia atau iya, benar. Tapi menurut saya itu tuh dia sedang berkhianat terhadap dirinya. Ya? Betul. Coba diri kamu udah bahagia belum gitu kan? Dengan diri kamu sama diri kamu gitu. Coba usahakan dirimu untuk membahagiakan dirimu dulu. Itu dulu ya. Cool, keren ya. Dan definisi bahagia itu kan nggak ada yang pasti, guys. Nggak ada yang pasti ya. Nggak ada. Kayak contohnya nih, bahagia itu apa sih definisinya atau tolak ukurnya apa? Nggak ada yang pasti. Karena yang paling utama itu kan karena orang itu kan punya vibrasi yang beda. Orang itu punya frekuensi yang beda. Orang itu punya energi yang beda masing-masing gitu. Nah, yang biasa terjadi, kenapa bahagia itu berujung menjadi suffering gitu ya, menjadi penderitaan? Ya karena dia berusaha menggunakan bahagianya orang lain gitu. Betul. Pakai takarannya orang lain gitu. Oh, dia bahagia kalau gini. Saya coba deh pas dia dapat apa yang orang lain sudah lakukan juga sama gitu, dapat tek. Dia nungguin mana ya bahagianya? Yang nggak akan ada gitu. Karena itu bukan takarannya dia, bukan ukurannya dia gitu. Nah, biasanya membandingkan dengan bahagia orang sih kan. Itu yang jadi masalah sih. Ini ada pertanyaan. Cara mengetahui diri kita sudah bahagia, apakah kelihatan banget masih jauh ini ya? Nih ya, step by step ya. Satu, kita berani nolak, itu aja dulu. Step by step nih ya. Nih, jadi maksudnya tuh sedikit demi sedikit, jangan langsung, wah aku udah bahagia. Sedikit demi sedikit, satu, berani nolak. Ya, coba bisa nggak kamu berani nolak? Misalkan nolak apapun aja yang hati kamu tuh bener-bener, aduh ini kayaknya enggak deh. Tapi kamu gak enak gitu. Ngerti nggak? Nih kamu tuh misalkan coba ya misalkan dipinjam uang atau misalkan gitu ya dipinjam uang. Aduh si hati tuh
gak mau sebetulnya minjemin, cuman aduh gak enak gitu. Cuman gak enak gitu. Nah, bisa nggak minimal belajar nolak itu aja dulu. Itu yang pertama, teman-teman ya. Oke ya. Nolak tidur sama suami bisa nggak? Kenapa ya hati Anda sudah ingin bercerai? Kenapa? Kok ngomongnya kayak gitu? Sudah ingin bercerai ya Anda ya? Kita Itu Anda angkat-angkat lah kayak, ya. ya angkat-angkat itu kayaknya case-nya dalam kalau Anda itu ya. Kan 3 guys ya. Kalau sesuatu dalam hubungan itu dikomunikasikan, komunikasikan lagi. Kalau udah nggak bisa baru disolusikan yang lain gitu. Kang mau tanya kalau ada yang baca buku journaling gimana tanpa izin ya udah nggak apa-apa atau biarin aja. Biar dia tahu sekalian kalau kamu tuh sebal. Kang, saya kejadian loh Kang, ada yang kayak gitu kan. Gimana? Jadi buku jurnalingnya dibaca sama orang tuanya kan. Heeh. Ujungnya apa? Berdamai Kang. Ih, pasti atuh. Berdamai Kang. Jadi tahu soalnya isinya Benar. itu semua tanpa settingan, tanpa disengaja. Oh, jadi kan Gitu. selama ini kamu tuh memendam ini. Jadi kan gitu Iya, kan? jadi berdamai, jadi bisa komunikasi sama orang tuanya. Betul. Nanti gitu. Komunikasi sama orang tuanya. Nanti gitu. Halo, siapa di mana ini? Halo, Belum follow pagi. saya lagi Anda ini siapa ini ya? Ya lagi. Halo? Follow dulu, hey. Gimana ini bukanya? Belum bisa buka kamera, masih sedikit followernya. Follow dulu. Follownya Wow. gimana? Follow tuh yang di atas tuh, play. Ya. Follow. Coba ini dengan siapa di mana silakan. Halo? Ya. Halo. Halo? Halo. Halo? Ada suaranya, Bu? Gimana ini? Ada. Ya, Oke, sok silakan. Ya udah, silakan gimana? Saya Nurul di Jember. Oke. Gimana? Gimana Silakan. apanya, Ibu? Ibu mau naik, mau nanya apa ini atau mau bahas apa? Ini kan kemarin kan air energi itu, air energi yang Jom bed 9. Oke. Tetanggaku itu kan gini, apa namanya, sakit infeksi jalur kencing itu loh. Saya nggak tega ngelihatnya, terus tak kasih dah dia ke ini air itu. Alhamdulillah ininya apa namanya sudah 2 kali minum, lancar ininya apa namanya rasa di dalam tubuhnya itu nyaman gitu. Oke. Jadi Terus itu ya apa ISK ya? dia Itu cerita saluran kemih ya? Iya, Oke. Setelah minum air energi jadi nyaman gitu ya? iya. Oke, keren. Dua Terus Bu? lagi ini kan yang satunya tuh apa ya, hampir stroke tuh. Terus tuh kasih air minum itu, ini terasa di mulutnya itu terasa kayak minum minyak. Oke. Terus? Ya ini masih semalam tak kasih, masih belum ini, saya belum nanyain reaksinya lagi setelah minum air energi itu. Oke. Saya jadi Ya wis. khawatir ini boleh enggak sama Kang Denis gitu loh. Gak apa-apa Bu. Kan Gak apa-apa, silakan. Bu. Ibu kalau mau berbagi kan saya itu sejak batch ke-4 atau batch ke-5 saya lupa. Energi itu saya bikin open jadi semua orang bisa menikmati, silahkan. Keluarganya bisa menikmati. Gak usah pakai teknik gitu. Oh iya, terima kasih Gitu. Kang. Ininya. Sama-sama Bu. Terima kasih ceritanya Bu ya. Keren itu ya. Iya. Makasih Oke. Kang. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Dadah.
Nanti kita Yes, mau Kak. bikin air energy juga ya. Tapi lagi kita cari dulu ininya apa? Si sumber mata airnya. Sumber mata. Kita harus dari sumber mata air ya. Pengennya langsung sumber gitu. Dan pengen punya saya sendiri gitu. Di sumbernya tuh. Jadi gak ngelewati orang. Kalau ngelewati orang. Jadi langsung ya. Oh, pengen langsung. Jadi saya lagi cari air terjun dulu teman-teman ya. Thank you Kak Selena. Kang pingin naik itu klik ini ya. Coba tap-tap layar dulu, ini jangan pada diem ya. Jangan pada diem. Posting ulang juga. Ini yang nonton 1100, yang posting ulang cuma 120 orang ini ya. Gimana ini? Nggak pada ngerti atau apa ini maksudnya ya? Coba posting ulang ya. Tap-tap layar juga. Jangan pada diem ya. Udah mah gratisan. Jangan pada diem. Halo, dengan siapa ini? Ibu, dibuka dulu kameranya, silakan. Silakan buka kamera Bu. Halo Kang Anjrit, Kang Denis, saya udah 2 kali Halo. naik Oh Ibu di mana ya? Siapa di mana nih? di Taiwan. Saya naik Oh, oke. Taiwan. Hai, Ini bos, ini- tahu, show. Keke. Ini nenek yang asli, kemarin nenek tetangga. Oh, oke. Pas oke. hari Jumat sama Kang Abu. Oke. Oke. Ya, Bu, benar. Bela. Silakan, Iya. Ibu ada yang Iya, mau itu, ditanyakan, Kang mau Denis. sharing. Coba. Gimana, Nama saya aslinya kan Bu Sulastri, ini Bunda Lestari itu nama akun TikTok. Oh, oke. Tanya energinya gitu loh Kang. Oke. Bu Sulastri nama Itu, Ibu. Bu, itu Aslinya. si nenek itu ditato, Bu. Enggak, ini anu lagi apa namanya? Oke. Yang ya, itu bahasanya apa ya? Tekanan darah. Udah itu ditato anjir, enggak takut ya. Enggak takut. Oh, oke. Tekanan darah sama apa tadi ini? Oh, oke. Suhu betul. Suhu ya. Normal. Oh, suhu ya. ya. Gimana tadi Bu? Gimana Bu? Nama saya aslinya kan Bu Sulastri, terus ini Bunda Lestari gitu loh Kang, tanah energi. Syotane. Oke. Kenapa bisa diganti Bu dari Sulastri ke Lestari Bu? Nah, Ya Ada alasan pasti nih. Ada alasan ya. Kelahiran Jawa kan. Muri-muri budaya lestari atau gimana, sukanya campur sari gitu loh Kang. Atau yang wayang, tarian Jawa itu paling suka. Terus adat-adat leluhur itu suka. Oke, ya udahlah saya langsung aja lah ya. Ini yang naik ke Komal, saya framing dulu teman-teman yang naik ke Komal nanya nama cuma satu Ibu aja ya. Yang berikutnya nanya nama nggak akan saya terima. Ibu kalau pakai Sulastri ya. Iya. Ibu kan mantan orang yang keras, betul nggak? betul. Wah, keras banget lah pokoknya mah. Racing pokoknya mah. Apa-apa pokoknya saya maskulinnya tinggi soalnya Ibu energinya kan. Iya, Ini saya betul. rasa ya. Betul. Nah, Betul. Ibu kalau pakai Lestari itu jadi menyeimbangkan Ibu sendiri. Tapi nggak sampai situ Bu, tetap Ibu mesti bersih-bersih ya. Emosinya diberesin, traumanya diselesain, dirilis segala macam. Nah, namun dari nama ini sangat membantu juga sih. Kalau Ibu pakai Sulastri, Ibu akan selamanya menjadi laki-laki, tanda petik. Lah kan udah dari akto sononya gimana mau ngubah? Nggak apa-apa, kan ganti nama itu bukan akte diganti Bukan, KTP, Bu. nggak. Di pikiran bawah sadar aja, Ibu meniatkan Ibu ganti pakai Lestari aja. Jadi diri Ibu meniat kayak saya ya. Hmm. Nama asli saya kan Raden Satrio. Nama asli saya kan Raden Satrio di Ningrat. Sama saya gantri jadi Anjrit. Tapi di diri gitu. Tapi cukup di diri, akta segala macam nggak perlu diganti. Semangat. Aku saja dengan diriku aku mengganti namaku menjadi Anjrit gitu. Ya, terima kasih. Ya, pakai Kan Lestari jadi aja Bu. saya kan udah WA di WhatsApp kan. Saya yang kemarin itu tanya mau les privat, tapi Kang Denisnya ngomong udah offline-nya udah istirahat dulu kan. Nunggu Online-nya yang istirahat, offline mah ada. Ke Indonesia gitu. Berarti harus ketemu langsung Kang Denis. Iya, nanti aja pas ke Indonesia. Kapan ke Indonesia, Bu? Insya Allah Idul Fitri tahun depan. Tahun depan. Segantar Idul Adha sih kamu. Aduh Bu, kabur cager. baru pulang.
Oh, Ya udah gini ya. Kemarin 2004. Ya udah gini aja kan saya punya program bulanan itu kan, Zoom kan. Ya. Oh iya, mau Ibu ikut yang aja, ke 1 Mei. Mau ikut yang ke 1 Mei. iya. Nah, sok Nah, cobain. Online aja dulu. Online aja dulu. Daftar dulu temen ini aja. kan, yang 05. Iya. Ah, Saya kan di Taiwan, itu uangnya NT atau yang harus menyiapkan uang rupiah, Kang? 177 itu. pakai mata uang yang selama ini Ibu pakai apa di sana? Oke, Itu. ada, Biasakan oke. pakai itu. Oh iya, Oke. sedikit ya, terima kasih. Kemarin juga ada yang japri saya. Kang, kalau saya di Malaysia gimana? Kalau saya di Hong Kong, kalau nggak salah kemarin itu gimana? Kalau saya di Eropa gimana? Pakai mata uang yang tempat Anda selalu selalu gunakan untuk pertukaran sehari-hari. Pakainya itu, Oke, menyesuaikan. siap. Meskipun Oh iya. meskipun Anda orang Indonesia, tapi pakai yang di sana, ya. Oke. Sip ya? Iya, Kang. Selamat ulang Ya. tahun, Kang. Kang Denny, Terima selamat kasih. tahun, Kang. Sama Terima dengan kasih. sama dengan putraku Aries. Sebentar lagi saya juga ulang tahun, 21 April hari Kartini saya juga ulang tahun. Jadi memang saya akui saya itu keras kepala. Saya Taurus. Oh, Ibu 21 April. 21 April. 42 Kalau 21 tahun. April tuh masuknya adalah Aries banci disebutnya, Bu. Jadi itu tuh udah Aries yang keras itu tuh di ujung itu. Oh, Nah, jadi gini, Bu. Bukan Jadi, Aries. jadi gini, Ibu memang bukan Aries, tapi Ibu masih kebagian energi Ariesnya. Jadi gini, Bu. Gimana? Zodiak itu ada awal, tengah, dan akhir. betul. Nah, itu tuh energinya beda-beda. Makanya kemarin waktu saya live ada yang nanya, Kang Denis tuh Aries ya? Kok tapi kayak nggak Aries? Coba kalau Anda ketemu 10 tahun saya yang sebagai Aries, Anda nggak akan suka pasti. Gitu. Jadi Aries itu, zodiak itu ada tengah, awal, akhir. Kalau akhir itu disebutnya banci. Nah, kalau awal itu disebutnya saya lupa namanya apa. Kalau tengah apa? Itu tuh energinya beda-beda gitu loh, Bu. Iya, Ya. makasih, Kang. Oke. Ya, oke sip ya, Bu ya. Iya. Pakai nama Lestari aja. Ya, oke. Ini mau ngasih info. Saya kan 2 kali menerima ikut energi transfer air kan? 2 kali. Ya. Saya Ya. kasih ikut ke nenek juga sama dikasih Oke. di majikan semuanya. Alhamdulillah nenek yang sakit pinggang boyok kan udah nggak sakit gitu. Oke, Alhamdulillah. 2 keren. kali, Kang. Keren. Terima kasih. Thank you, Bu. Terima kasih ceritanya. Terima kasih ya. Terima kasih, Terima Bu. kasih, terima kasih. Dadah. Teman-teman jangan lupa nanti 31 Mei masih lama ya, 31 Mei, tapi daftar dari sekarang itu akan dibuka kembali Zoom Healing 1.1 teman-teman ya. Itu kita mulai dari awal lagi. Kalau kemarin kita fokusnya ke pembersihan diri. Nah, kalau nanti selain pembersihan kita ke upgrade diri mengenai kelimpahan, mengenai rezeki teman-teman ya. Jadi itu dimulai di Mei 31 1.1. Teman-teman yang mau ikut nih silakan ke sini. Nanti bilang aja aku mau ikut distance healing. Aku mau ikut Zoom healing bareng Kang Denis. Nih ya WA-nya ini ya. Oke? Mantap, mantap. Mantap ya teman-teman ya. Ini banyak yang ceritanya kesaksian air energi nih. Wah, keren ya. Betul, Nanti terus- ada yang nanya tuh. Hah? Gimana, Kang? Gimana, Kang? Terus nanti air energi dapat juga ya, ya. Itu air Dapat, dan energi beda, pasti kan? dapat. Terus nanti Nanti beda. untuk di 1.1 itu teman-teman perlu dari sekarang siapin uang nanti ya, uang cash 177. Silakan ya. Silakan 177.000. ya 177.000 uang cash harus disiapkan nanti karena itu nanti ada secret teknik. Ada teknik rahasia. Jadi yang mau ikutan nanti tanggal 31 Mei siapin uangnya dari sekarang 177.000-nya ya, teman-teman ya. Oke. Coba next. Nah, siapa ini ya? Pagi, assalamualaikum. Pagi. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Siapa di mana? Nama saya Rizka dari Jawa Timur. Oke. Oke, iya. Saya fallback ya, silakan. Ibu Silakan, Rizka silakan, Bu. dari Jawa Timur. Ibu pegawai asuransi? Oh, bukan. Oh iya. Bu. Iya. Gimana? Cari nasabah ya. Kelihatan wajahnya suka cari nasabah ya, Bang. Silakan Ibu, gimana Bu? Silakan. Iya Kang, ini baru pertama kali pas kebetulan lagi scroll TikTok kok.
Oh, tiba-tiba baru ini saya baru kali ini hadir di acara ini. Oke, ya jadi baru saya jelasin dulu bentar ya biar paham. ya. Jadi gini Bu, kita ini saya dan Kang Denis Mm. setiap pagi saya melakukan live. Kalau nggak dengan Kang Abu, Kang Denis, Dokter Rama ataupun Kohen ya, itu live-nya tuh live tentang apa? Tentang kehidupan kita Bu. Ya, karena saya tahu Ibu kan nggak bahagia kan? Ya, nggak saya tahu kok. Nah, kita tuh diskusi gitu, diskusi sharing mengenai ini agar setiap orang tuh satu terbuka pikirannya. Oh, ternyata saya tuh begini. Oh, saya tuh kurang ini. Oh, saya tuh harus ini. Oh, saya tuh perlu ini gitu. Nah, kita tuh diskusi mengenai ini. Dan kebetulan kalau dengan Kang Denis itu dari sisi keenergian, Bu. Gitu, dari keenergian. Kayak gini nih, energi tuh ya, cara kerja energi itu seperti ini. Nih, Bu. Di pasar ya, di pasar ada tukang sayur kan banyak banget ya, banyak. Ini jualan sayur, ini jualan sayur, ini juga jualan sayur gitu kan. Tapi yang jadi hajinya cuma 1-2 orang. Benar nggak? Ya, yang Ya. suksesnya jadi tukang sayur 1-2 orang, padahal jualannya sama. Nah, ini tuh kenapa? Nah, inilah yang disebut energi sebetulnya yang bekerja gitu. Bukan jualannya gitu. Oke ya? Nah, dengan Kang Denis kita ngebahas mengenai itu, mengenai kehidupan dari sisi keenergian. Oke, silakan Ibu yang baru pertama kali Silakan. mau apa nih? Mau gimana? Mau sharing, mau cerita? Iya sharing sih sambil kalau bisa sih cek energi. Emang lagi tidak bahagia bener. Oke, Karena saya itu single parent ya, oke. anak 3. Kayaknya untuk menjalani hari-hari pasca saya bercerai itu berat gitu. Semua Oh, anak sama saya gitu. Habis gitu karena memang dulu perjalanan KDRT kan. oke, oke. 17 tahun menikah, anak saya yang pertama SMA. Jadi berat banget bagaimana untuk menghadapi ketiga anak yang Hmm, beda-beda semua karakternya. Dari segi keuangan ya pas-pasan lah gitu. oke. Bisa dicek aja kalau secara ekonomi kan kelihatan ya. Lagi Hmm. gitu. Oke. Gini sih Bu, ini kan Ibu pertama kali naik Komal ya. Mungkin Ibu juga mungkin baru nih cek-cek energi, betul nggak sih? Benar. Oke, gini sih Bu, Ibu dendamnya lepasin Bu. Ya, Ibu dendamnya lepasin. Ibu nahannya lepasin. Itu aja sih. Karena gini Bu, orang tuh kenapa sih balas dendam? Ya karena selama ini dendamnya tuh disimpan. Jadi dia akan balaskan itu kepada siapapun yang melakukan itu kepada dia gitu loh, kepada Ibu. Gitu. Jadi PR Ibu mah satu, Ibu lepasin dendamnya. Gimana sih cara ngelepasin? Sebetulnya kalau cara ngelepasin itu kan tekniknya lebih lengkapnya nanti. Ini sekalian info nih, saya sebulan sekali itu punya program healing Bu, punya program penyembuhan. Gitu. Nanti tanggal 31 Mei itu ada. Kita pakainya lewat Zoom. Ya. Ibu bisa ikut program saya sebulan sekali, itu nanti di sana kita bahas tentang proses penyembuhan gitu. Namun sampai tanggal 31 kan cukup masih panjang waktunya, Bu. Ibu minimal silahkan mengakui dulu dan merasakan dulu bahwa dendam itu memang ada dalam diri Ibu. Gitu ya. Habis itu nanti Ibu lepasin tuh perlahan lewat apa? Lewat Ibu boleh menulis gitu. Nanti lengkapnya tanggal 31 cara nulisnya harus gimana. Cuman selama ini sampai tanggal 31 nanti kalau Ibu memang berkenan untuk ikut, Ibu akui aja pokoknya perasaannya seperti apa. Nanti dia ikut rilis Bu, ketika kita mengakui perasaan itu, gitu. Ibu nyimpen banget ini soalnya. Kalau ini tuh gedek gitu loh Bu, Iya, gedek gitu. Gedeknya lepasin Bu, gitu. Kenapa? harus gedeknya dilepasin. lepasin. Jangan Lepasin digenggam. gedeknya. Kalau Jangan digenggam. digenggam, ya kalau digenggam itu menutupi. Salah satunya betul. keberkahan rezeki dan segala macam. Betul, betul, Emang betul. bisa saya juga curhat aja nggak gampang curhat gitu, sekalipun ke teman orang terdekat aja nggak gampang Oke. curhat gitu. Iya, Gitu. iya. Sakitnya biar saya yang ngerasain, saya yang ini gitu. Jadi untuk mencari healing saya aja susah gitu. Saya harus Oke, nah ini. gitu. Nah ini maaf nih. Ini rasa sakitnya naik nih. Ibu kerasa nggak? Naik. Yuk. Tadi ada di perut. Sekarang tuh ada di Diapain? tenggorokan. Abis ini nanti Ibu turun dari koma, sok Ibu tulis. Kalau mau sambil nangis aja silahkan, gak jadi masalah. Itu salah Oke. satu tekniknya, Bu. Salah satu teknik tekniknya untuk itu. mengeluarkannya tuh ditulis. Ini saya kasih contoh ya. Takutnya Ibu gak ngerti ditulis gimana sih maksudnya. Ibu siapin kertas sama bolpen ya.
Apa yang berada di dalam nih ya, yang udek-udek sekarang, tulis aja sebenar-benar pengen apa gitu, pengen maki-maki atau apa. Misalkan, kamu tahu nggak sih? Aku udah sabar ya, tapi sampai saat ini, maksudnya tuh ya dikeluarin ya. Untuk ngomong aja, untuk nyela lah ya, dia nyakitin terus mukul aja, aku diem, mau ngomong itu nggak bisa langsung kayak nge-freeze gitu, udah. Makanya nulis, Bu. Makanya tulis. Jadi tulis. Aku mau dibunuh pun aku udah siap waktu itu gitu loh. Oke. Iya. Menyelamatkan anak-anak saya gitu. Udah dia nggak bekerja, saya cuma dijadi bulan-bulanan gitu, 17 tahun saya bertahan gitu loh. Jadi nggak bisa, aku udah diem aja gitu. Tulis makanya, Bu. Tulis. Ini Tulis, mah sedikit lagi pur gitu, Betul, Ibu. Sok, betul. tulis, Bu. Oke, Bu ya, ditulis Bu ya. Habis ini tulis ya. Habis ini ya, tulis ya. Semuanya. Itu biar keluar, Bu. Rezeki Iya. gimana? Rezeki saya. Nanti nyusul. Nyusul itu tertutup oleh itu, Bu. Itu salah satu yang menutupi nih ya. Ini teman-teman ya, ini salah satu yang menutupi keberkahan rezeki ya. Kalian mau kerja apapun, kalau rezekinya harus sedikit-sedikit, sekalipun kalian misalkan kerja sebagai pejabat apalah gitu ya. Tapi kalau rezekinya kelihatan banyak tapi yang buat kamunya sedikit, itu pasti akan sedikit. Pengeluarannya banyak lah atau apa, ketipu dan segala macam. Nah, salah satu yang menutupi itu tuh apa? Salah satunya iri, dengki, benci, dendam. Tuh ya, iri, dengki, benci, dendam, ngeluh. Wah, masih banyak, ada 18, Bu. Itu salah satunya tuh tadi tuh. Ya, salah satunya tadi dendam. Benci aku kan. Lihat Kalau Ibu tetangga. tulis. Dia udah beli Mio. Misalkan. Ibu, Oke ya. Ibu tulis. Nanti kalau nanti next naik lagi ke Komal, gimana perasaannya Ibu cerita. Oke. Kalau sekarang mah sampai sini aja dulu cukup. Ibu tulis aja dulu pokoknya. Itu PR-nya. Oke, ya Bu ya. Oke. Sip ya. Sama-sama. Terima kasih, Bu, ya. Sama-sama. Kita hadir setiap pagi, Bu. Yuk, dadah. Keren. Oh, keren ya si Ibu ya. Pertama kali loh Kang sih. Benar, bisa ketemu room seperti ini ya, walaupun mungkin ini bagi si Ibu belum seperti apa, setidaknya si Ibu keluar loh. Hari ini bisa mengeluarkan, aku tuh pernah begini. Kan tadi si Ibu tadi bilang gitu kan, saya curhat ke teman terdekat pun belum pernah tentang ini. Betul. Tapi di sini dia curhat ya. Karena apa? Karena aku ganteng mungkin. Sesuai kebutuhan ya kan. Mungkin Dapet gitu ya. Mungkin. Kan mungkin, namanya juga teman-teman ya nggak tahu benar enggaknya. Ya kalau enggak ya nggak apa-apa, saya juga nggak rugi kok ya. Kan mungkin, kata saya juga. Coba next ya. Jangan lupa teman-teman 31 Mei nih ya. Nih, daftar ke sini teman-teman ya. Halo, dengan Ibu siapa di mana? Langsung saya fallback, silakan dibuka kameranya. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dibuka kameranya langsung, Bu. Assalamualaikum. Halo, Ibu siapa? Ibu Ningsi Kang. Di mana Di Ibu Cikarang. Ningsi? Oh, di Cikarang. Oke, Gimana, ya, gimana, Bu. Bu? Silakan Bu, gimana? Insyaallah. Cuma ini aja sih Kang, mau cerita tentang air energi itu maksudnya. Oh, oke. Gimana? Iya, aku kan punya temen lagi kesakitan, sakit lutut gitu, tiba-tiba gitu. Aku coba kasih air itu Kang, langsung sembuh dia. Wah, Keren. mahal tuh Bu ya. Oke, Keren. alhamdulillah. Itu aja sih Kang. Cuma ini Kang mau nanya, pengen beli kaos itu rest area masih ada nggak? Rest area tuh, Oh, ini Pak Haji. ada Bu, ada. Iya. Ada Nanti nih. kan mau ikut itu ke apa? Acara halal bihalal tuh. Oke, wah nanti kita ketemu. Nanti kita selfie ya.
Bu ya. Ya Allah, Masya Allah, makasih ya Kang ya. Nah, Itu aja sih, sama-sama. Kang. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Bu. Keren. Dah. Nuhun Ibu. Makasih. Wah, ternyata ngefek banget ya ini air energi ya ke Ngefek banget kan. siapapun tuh ya teman-teman. Tadi ada yang stroke, ada yang sakit lutut, ada yang kemih-kemih tadi apa tuh ya, yang kemih, Iya, kantong kemih. ISK. Iya, sakit tuh. Ya, ternyata ada efek yang baik sekali gini, ini air energi yang dibikin sama Kang Denis, teman-teman ya. Saya mau jualan air energi kalau gitu caranya ya. Kita Ayo, jualan. gas, Nanti Kang. saya cari dulu mata airnya ya. Soalnya ngepek banget ini ya. Yang mau air energi nanti ada di distance healing ya, guys. Nanti di distance healing juga ada, teman-teman, air energinya ada. Ikutan aja nih di distance healing. Nggak perlu COD air energi dari kejauhan nanti tuh. Iya. Ya. Jadi kalian menyiapkan air gitu kan sendiri gitu. Nggak perlu COD. Nanti mah berarti kalau udah punya mata air sendiri, teman-teman tinggal pesan ke Pak Haji. Nanti saya udah isiin gitu. Ya Pak, gitu ayah. Ya. Kita cari mata airnya dulu ya. Mata Cari air mata aja airnya ayah. dulu. Mata air langsung Langsung gitu, mata air ya. Pengolahan. Iya, sama beserta mesin-mesinnya sih Kang, harus ada yang punya juga. Oh iya, mesinnya. betul. Maksudnya tuh dasarnya tuh benar-benar Dasarnya mata air. gitu, Pak. Mata air. Kalau iya. mesin segala macam itu sama, harus dikomplitin. Tolong teman-teman yang mau investasi silakan langsung hubungi saya. Silakan yang mau jadi investor ya. Saya tunggu. Halo, siapa di mana ini? Halo, pagi Kang. Pagi. Ibu Buka kamera dibuka, Bu. ya? Kameranya dibuka dong, Bu. Ini udah sering naik nih kalau nggak salah nih. Benar Kang. 3 September. Iya Kang Denis. Itu ibu tuh di mana? Di Malay Gimana apa ini di caranya? KL? Di mana saya lupa. Coba. Di Taiwan Kang. Oh, Taiwan ya, Oke. Taiwan. Iya. Silakan teman-teman yang punya mata air hubungin Pagi. saya ya. Tapi jangan jauh-jauh. Halo? Siapa Pagi. ini? Dengan Eka Kang di Taiwan. Oh, Eka. Ya, Mbak Eka di Taiwan. Silakan, Mbak. Gimana? Ini saya lagi di luar, lagi grounding nih Kang. Wah. Oke. Benar, Keren. saya tempat duduk dulu. Cok, Ini duduk Kang, dulu, mau cari nanyain sinyal yang soal bagus. anak Kang. Gimana? Nanyain soal anak, kenapa anaknya, Bu? Benar Kang. Ini gemeteran saya ini. Suaranya aman Kang? Aman. Dulu kan pernah Denis itu pernah juga cerita yang soal pola berulang itu loh Kang. Ini kan anak saya tahun kemarin kan nggak mau lanjutin sekolah, cuman sampai SMP. Sinyal Bu Nanti kayaknya kalau ya. nggak salah mau ngapain, orang masih kecil. Halo? Ya, Sinyal halo. nih. Sinyal, Bu. Benar Kang. Meyakin waktu. Kang Denis, bentar Kang, ini mau bengak sama Kang Denis ini. Makasih udah dinaikin, dikasih kesempatan juga. Aman nggak Kang? Aman. Masih. Stop. Coba. Masih sih sedikit-sedikit. Masih dikit-dikit nih. Dikit-dikit masih nge-lag ini. Bu, kayaknya emang nge-lag banget ini. Udah japri aja, Bu. Japri aja ya, Japri. Japri aja. Ini kesini dulu nih, ke nomor itu dulu tuh. Ini ke nomor ini nanti minta ya. Japri. Nge-lag pisan itu mah ya. Nge-lag. Nge-lag, Bu ya. Japri aja, Bu.
Coba tap-tap layar teman-teman, jangan pada diem ya. Ngegip kagak, minimal tap-tap Anda ya. Halo Bu, pagi. Pagi, Kang Denny, Kang Anjrit, Halo, pagi. Dengan Ibu siapa di mana ini? dengan Bu Santi, Kang Anjrit. Dibuka dulu kameranya Ibu, udah saya fallback tuh. Duh, nggak pakai kerudung, Kang. Nggak Nggak apa-apa, Bu. biarin nggak pakai kerudung juga. Emang Ibu banyak ketombe atau apa? Ini kan direkam, Bu. Live saya tuh sekarang direkam, Bu. Gini aja lah, Kang. Biarin ya. Ibu di mana Udah, Ibu? Sob, gimana? Aku di Majalaya, Kang. Oh Majalaya. iya. Ya, gimana Sob, gimana? kenapa gimana? di Majalaya? Kenapa Ibu? Gini, Kang Denis. Dulu kan aku pernah sakit, ada kolesterol ya. Hah? Aku pernah ikutan itu di stand healing dari 5 Oke. sampai kemarin 9. Oke. Dari 5, Bu, Dari 5 sampai 9 kemarin. Nah, sampai Oke. 9. Wah, keren. Terus? Keren. nah, aku kan ada kolesterol tinggi waktu itu ya. Ada Oke. mungkin 6 bulan ke belakang. Mm-mm. Nah, diperiksa ke dokter memang itu kolesterolnya tinggi. Kemudian dikasih obat, nggak sembuh-sembuh, Kang. Nah, pas itu waktu itu saya cerita ke teman ini sakit ini terus. Si teman itu kebetulan suaminya mungkin bisa ya, ada orang pintar kayaknya. Nah, setelah itu saya diobati sama beliau. Ternyata penyakit saya itu bukan hanya kolesterol, Kang. Katanya ada yang ngerjain gitu. Diobatin lah sama dia. Nah, diobatin sama dia emang sembuh, Kang. Nggak kerasa lagi sampai sekarang. Udah berapa bulan yang lalu itu sembuh si kolesterol ini tuh. Nah, sekarang malah pindah ke ada saraf kejepit. Terus? Ada saraf kejepit, diobatin ya gitu lagi. Nggak sembuh-sembuh, diobatin ke dokter juga. Malah tambah ini, Dok. Kang Denis malah jadi sakit gitu, makin sakit. Nah, mau tanya ke Kang Denis, ini ada hubungannya nggak sih dengan energi-energi yang kayak gitu yang selama ini saya ikutin di stand healing Kang Denis, apa yang ada di dalam tubuh aku itu emang kalah luar gitu, Kang? Atau gimana? Oke. Kalau pertanyaannya itu jawabannya adalah ya. Karena kalau misalkan Ibu melakukan sebuah penyembuhan, apalagi lewat salah satunya air energi, itu pasti kerak-kerak itu kebuka, Bu. Kerak-kerak itu dibersihin kan. Makanya wajar ada yang langsung enak, ada yang lewat proses nggak enak dulu, ada yang lewat... Kemana ada yang komen tuh, pas lagi pakai air energi tuh, pokoknya mah ada yang reaksinya tuh macem-macem, nano-nano ya, roller coaster gitu. Itu wajar, Bu, gitu. Nah, ini saya tambahin nih. Ibu diurai juga, Bu, di level emosinya, Bu Santi, gitu. Apa yang Ibu sedang banyak ketahan, tolong dibuka, Bu, itu celahnya. Ya. Caranya gimana, Kang? Rilis, kan ada di distance healing, Bu. Oh, yang jurnal itu Journaling. Journalingnya dikerjain nggak? dikerjain, tapi kadang-kadang kalau Nah, lagi sok mood atuh. baru jurnal. Nah, sok atuh dikerjain ya. Dan saya yakin ada sebetulnya mah rasanya, cuman kadang-kadang ngerjainnya nanti gitu. Nah, kalau Ibu santai, ada rasanya langsung kerjain, Bu. Sok dirilis karena ini mah ada hubungan juga sama di level emosi soalnya, bukan tentang energi aja kalau di Ibu mah. Gitu. Ya? Oke? Makasih, Jangan Kang. ditahan, Bu. Lepasin. Sip, sami-sami, Bu. Mangga. Kang Anjrit, makasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Salam, Bu. Si Jimaning. Gimana ya? Bentar ya. Jimaning. Bentar. Mau jual aset, Kang? Aset apa? Mata air bukan? Ya. Sob, kalau mata air coba ke saya ya. Tapi jangan yang jauh-jauh, yang deket. Nanti saya beli kalau udah ada investornya.
Ya. Sok, siapa yang punya mata air, teman-teman ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana buka ini ya? Kang, kok nggak bisa buka ini Oh, sih, sebentar, Kang, sebentar. kameranya? Sebentar saya fallback dulu ibunya. Nah, silakan klik lalu simpan tuh, ya. Klik simpan, Bu. Oke. Nah, udah. Pagi. Pagi. Siapa di mana? Pagi. Saya Eva di Rangkas Bitung. Kayaknya saya suka denger deh Kang Denis. Teman saya tuh ada yang sering apa ya? Bukan Apa? curhat ya apa? Ibu Amalia. Oke. Ya, Oke. saya Oke. temennya, Ya. temen main gitu. Oke. Apa saya lihat gitu kan, scroll, wah ini denger Kang Denis. Ini masalah apa sih Kang gitu kan? Saya pengen banget gitu ya. Pengen tahu tentang ini gitu? Ya, betul. Ibu ini baru hadir hari ini, Ibu. Betul. Sok, Pak Haji, silakan Pak Haji, dibuka Pak Haji. Itu tadi saya jelasin, Ibu gak ada emang waktu saya ngejelasin? Enggak ada. Ini baru beberapa menit saya. Oh, Oke, oke. nih gini Bu ya, saya live setiap hari dengan Kang Denis, Kang Abu, dan banyak lagi. Setiap pagi dari jam 8 sampai jam 9. Ibu Iya. kan gak punya kerjaan ya. Iya. Nah, Tahu aja. ya daripada Ibu diam, maksudnya tuh mendingan nonton live saya ini setiap pagi Iya. dari jam 8 sampai jam 9. Live-nya ini tuh tentang apa sih? Kita ini ngebahas tentang kehidupan, Bu. Iya. Tentang kehidupan kita gitu. Iya. Satu, kenapa sih saya tuh misalkan nih ya, misalkan Ibu suka gini nggak ya? Ibu suka gini nggak? Kalau ada yang ngomongin Ibu, ya, nih, kalau ada yang ngomongin Ibu suka sakit nggak? Misalkan gitu, ini misalkan. Sakit ke badan gitu apa Nggak, gimana? ngerasa gimana gitu. Oh. Kalau ada yang ngomongin. Kalau diomongin, kalau masalah diomongin, saya nggak tahu ya mereka ngomongin apa enggak. Aha. Cuma ya kadang Sakit hati. Suka sakit kan ya? Suka sakit Iya. hati ya, gitu kan? Pada yang ngomongnya misalkan di Dubai misalkan. Ya, kan yang ngomonginnya jauh tapi kok sakit. Nah, itu tuh kenapa hal-hal seperti itu kita bahas di sini. Apalagi dengan Kang Denis ini mengenai keenergian tentang hidup kita. Kenapa sih aku udah berusaha keras tapi uang segini-segini aja misalkan. Ini aku misalkan punya pasangan seperti ini, misalkan gini, aku tuh udah beberapa kali bercerai, tapi setiap kali dapat pasangan kenapa yang gini lagi, misalkan. Nah, itu tuh kan permasalahan hidup, Bu. iya. Nah, permasalahan, kita bahas di sini gitu, Bu, mengenai itu. Nah, agar kita tercipta sebuah informasi itu bisa sebuah informasi itu bisa muncul dari sebuah pertanyaan. Nah, barangkali apa sih unek-unek Ibu dalam kehidupan sekarang yang menurut Ibu jadi masalah bisa ditanyakan di sini. Silakan. Kalau untuk masalah sih ya namanya kehidupan ya Kang. Banyak ya gitu kan. Cuma Banyak sih Ibu nih masalahnya. banyak banget gitu. Yang Oke. sekarang yang saya rasain nih sakit di badan gitu ya. Kayak kok udah berapa tahun nih punggung, pokoknya seputar punggung aja tuh. Itu terasa gatal tiap malam hari Kang gitu kan. Iya. Gatalnya di satu tempat aja di situ gitu. Itu dalam beberapa bulan lama, kok ini sakit kenapa? Digaruk itu sampai bener-bener luka gitu ya. Terus setelah digaruk sampai luka, itu baru kerasa enakan. Nah, sekarang udah kayak menjalar gitu, tapi khusus punggung aja, seputar punggung gitu. Oke. Gak ada yang garukin? Hah? Saya sampai beli apa ya? Beli penggaruk, terus sampai saya ikhtiar ke Bogor itu tuh, tabib apa gitu ya, yang viral tuh. Saya sampai beli ya buat pemukul-pemukulnya gitu, tapi kayaknya Nggak ngaruh. nggak ngaruh. Coba pakai batu bata, Bu. Pakai batu bata coba.
Iya, Bapak. Gini Bu, gini, saya jelasin ya. Ya, Saya jelasin. Ini Ibu berarti baru pertama kali ya? betul. Oke, gini Bu. Ketika seseorang menyimpan masalah, maka siklus energi dalam tubuhnya itu getarannya tidak baik, tidak lancar. Gitu. Nah, ketika getaran dalam tubuhnya tidak lancar, biasanya efek-efeknya mulailah ke medis. Makanya biasanya kalau ke medis itu awalnya tuh dari sakit energi, baru dia nanti sakit ke medis. Jadi ada aliran tubuh secara energi yang tidak bergerak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Tentunya itu ada hubungannya sama luka, sama trauma, sama dendam, sama macem-macem gitu. Ini kan di sini kalau saya cek gitu kan, ibu jarang dihargai ya sama orang-orang. Ibu jarang dihargai sama yang terdekat, dianggap tidak ada, dianggap kosong lah istilahnya. Itu salah satunya tuh. Ya, yang kedua, hasil itu ibu semua simpan. Ah ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Saya terima aja gitu. Nah, tapi faktanya si proses penerimanya tidak berjalan. Kenapa? Karena hanya dicoba diterima, tapi tidak dipahami dulu gitu, tidak dimaknai. Nah ini kan ibu muncul nih tuh, nangis, muncul ke permukaan tuh rasanya semua. Karena kenapa? Karena ibu ke-trigger. Gitu. Jadi saya bicara apa, masuk ke pikiran sadar ibu, masuk ke ruangan ibu, ke-trigger naik ke atas. Gitu. Itu yang disebut dengan energi yang tidak berjalan sesuai seharusnya di dalam tubuh seseorang. Ya. Jadi gimana sih caranya? Caranya ya diurai, Bu. Apa yang jadi masalah? Caranya diurai. Caranya di mana? Caranya adalah saya sebulan sekali punya program healing. Silakan Ibu kalau mau ikut nanti tanggal 31 Mei. Iya. Itu lewat Zoom. Jadi kita ketemunya di online, di Zoom. Gitu. Itu. Ya. Hubungin ke sini nih Bu nomornya. Hubunginya ke Kang Anjrit tuh, itu nomornya tuh. Iya, ya Kang, terus itu masalah air energi kayak gitu. Sama, nanti juga ada. dapat. Nanti di sana, ada di Oh, sana. ada. Tapi nanti ada. 31 Mei, Bu. Tanggal 31 Mei. 1 Mei jam 7:30 malam. Biasanya 7:30 malam. 7:30 malam. malam. Oh iya. Gitu. 7:30 Ya, malam. Ibu sampai 31 Mei nanti mungkin sama seperti yang tadi saya bilang juga ada yang naik baru. Sok Ibu sekarang mah rasain dulu apa sih yang sebetulnya saya tuh nggak suka. Yang selama ini tuh saya paksa suka, tapi sebenarnya saya nggak suka, nggak ganjel. Cukup di Ibu aja. Kadang tadi yang dibahas Kang Denis Ah. yang tulis-tulis gitu ya sama ibu siapa gitu. Itu saya dari dulu sering nulis-nulis, Oke. bahkan di titik yang benar-benar saya udah nggak tahan. Saya nulis di tembok kamar gitu Kak. Sampai saya sembunyikan dan sampai akhirnya ketahuan gitu kan. Oke. Apa yang saya ungkapkan, perasaan saya di sana. Udah banyak buku yang saya tulis gitu. Bahkan di tempat Oke. tidur kadang gitu. Kayak Di udah tempat tidur saya tuh di mana maksudnya Bu? Nulisnya di tempat gitu? tidur? Apa di dulu ya, kasurnya atau dulu. gimana? Bukan. Dulu waktu zamannya saya masih belum nikah gitu kan. Oke. Nulis di zaman dulu apa ya, tempat tidurnya kayak dipan gitu ya kan. Oh iya. Oke. Saya nulis di situ, saya nulis di buku, sampai saya anak siapa? Sebenarnya saya ini anak siapa? Yang ketahuan itu sama orang tua setelah saya menikah gitu. Pas beres-beres rumah, saya udah berkeluarga gitu kan. Baru terbaca sampai akhirnya orang tua saya nyampein ke saya gitu. Kamu itu anak mama. Bukan anak siapa-siapa, terlahir dari mama. Tapi kok kayak yang gimana gitu, sampai akhirnya berkeluarga pun saya ngerasain dari sini gitu, dari kiri, dari kanan gitu. Oke. Bahkan saya sampai udah pasrah. Saya belum saya sebenarnya udah ikhlasnya untuk, maaf ya Kang ya, sampai mau meninggalkan dunia lah istilahnya, pergi selamanya gitu. Tapi yang saya beratkan satu, anak bungsu saya yang masih kecil yang butuh bimbingan gitu aja sih. Kalau yang udah besar mungkin udah bisa dia
tahu mana yang baik, mana yang enggak, kayak gitu aja sih. Yang di sana udahlah, udah saya ada bapaknya, ada keluarga dari bapaknya gitu. Kalau untuk yang kecil ini saya sebenarnya udah nggak tahan, udah pengen, kalau dengan sakit ini, ya Allah, saya pengen pergi. Saya udah rela, udah ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Tapi yang saya beratkan cuma itu anak yang paling kecil, yang sekarang SMP ya Kang, SMP kelas 7, yang masih butuh bimbingan saya. Karena kalau nggak ada saya, sehari-harinya pun kayaknya gimana ya, pokoknya seperti itulah. Paham saya Bu. Gini Bu, maaf ya. Gini Bu, kalau orang ikhlas itu udah nggak ada tapinya Bu. Nah, jadi kadang-kadang ya orang itu menerima, orang itu ikhlas, hanya dipaksa ikhlas aja Bu. Hanya dipaksa terima aja. Karena yang biasanya dia tahu informasinya adalah bahwa ketika ada kejadian ya sudah ikhlas. Nah, itu tuh mentah keterimanya gitu. Yang dimana ikhlas, menerima, bersyukur, memaafkan, itu nanti di belakang. Setelah kita betul-betul merilis dan mengosongkan apa yang menjadi triggeran kita gitu. Nah, mungkin kalau Ibu sudah journaling selama ini, tapi belum kunjung membaik gitu ya, belum ada progres gitu ya, atau ada progres mungkin, kemungkinan besar cara nulisnya atau isi tulisannya gitu, seperti apa. Nah, nanti di tanggal 31 itu dibahas Bu, gimana cara nulisnya, apa yang butuh dihindari gitu ya. Atau Ibu japri saya lah abis ini. Nanti saya kasih kisi-kisi dulu sedikit, nanti tunggu tanggal 31 sampai nanti tanggal 31. Gitu ya. Ibu kalau mau japri saya, japri dulu ke nomornya Kang Anjrit tuh yang ada di atas tuh. Ya. Oh iya Kang, satu lagi. Saya pun kadang ya kalau menghilangkan rasa penat atau apa gitu, kadang saya pergi keluar, telepon temen lagi apa, kamu yuk makan, setelah makan udah saya balik lagi, atau kadang saya healing sendiri, keliling-keliling gitu Kang. Cuma itu aja, ngehilangin penat. Tapi kalau udah nyampe rumah kok kayak balik lagi. Iya, karena masalahnya masih ada di dalam Bu. Kan saya yang tadi ini bahasan hari ini persis nih. Kita punya masalah di dalam, kita ngerasa kesepian dalam keramaian, kita mencari keramaian di luar, itu sampai kapanpun tidak akan pernah tuntas. Kenapa? Karena semua masalahnya ada di dalam. Itu yang butuh digali dulu. Kalau itu sudah digali, kita mau berada dimanapun, itu kita pasti ngerasa nyaman gitu loh. Karena gini Bu, aman belum tentu nyaman, tapi kalau nyaman sudah pasti aman. Itu. Ya, Bu ya? Terima kasih Bu, nanti sampai ketemu tanggal 31 ya. Ibu boleh japri nanti tuh ke Kang Anjrit ya. Terima kasih Oke, Bu, Nun. dadah. Makasih. ya mangga. Gimana nih keluarnya? Sip, Seru ya. Seru Teman-teman Tanggal ya, 31 kita bisa guys. bisa curhat-curhat, bisa ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Semoga live hari ini bisa memberikan sesuatu buat teman-teman semuanya ya, yang hadir terutama ya. Oke, thank you banget teman-teman. Jangan lupa distance healing kita akan mulai lagi di 31 Mei ya. Nanti bareng Kang Denis kita bakal meditasi bareng, bakal journaling bareng. Bahkan nanti di 1.1 di program baru distance healing di 1.1 ini tuh lebih ke keberlimpahan kita dalam hidup, teman-teman, yang akan kita bahas ke depannya tuh tentang itu ya, teknik-teknik itu juga gitu yang akan kita bahas ya. Teman-teman yang mau ikutan nih silakan, ini nomor adminnya, nanti tinggal WA saja mau ikut Zoom healing bareng Kang Denis gitu aja. 31 Mei jam 7:30. Setengah 8. Dan satu lagi teman-teman, April nanti 25 April kita akan mengadakan halal bihalal ya. Nanti ada Kang Denis juga sama di Bandung, Cikole Bandung ya. Ada Kang Abu Marlo, ada Kang Denis, ada Dr. Rama, ada Kohen, ada saya juga. Kita itu silaturahmi halal bihalal ya. Dari jam 9 sampai jam 1, jam 2-an teman-teman, sebentar saja ya, kita chit-chat sambil makan-makan. Teman-teman yang mau ikutan di Cikole Bandung nih ya, ke nomor ini juga silakan ya. Oke, terima kasih thank you Thank you Kang Nun, terima kasih teman-teman semua gifter, terima kasih. Dadah.